Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di PD Jumat, masih dari rumah. Tema kita dalam PD Jumat hari ini adalah berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita dalam doa kita selalu kita bawa bangsa dan negara kita Indonesia ini agar makin baik dari hari ke hari. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang begitu indahnya Tuhan, begitu kayanya akan alam. Dan kami juga berdoa Tuhan kiranya memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Juga perkembangan yang baik bagi pemberitaan Injil-Mu dimanapun di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, jemaat-Mu di Budak Payung ini. Berikan juga hati yang takut akan Engkau, perkembangan kami ke arah yang lebih baik dari hari ke hari, agar jemaat-Mu ini boleh berkembang terus, terutama di dalam kedekatan kami dengan Engkau. Juga kami semua, kami bawa renungan kami di malam hari ini dan ibadah kami kiranya berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah melindungi, memelihara kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan duduk tenang di hadapan Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan sedia akan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu, kalimat Yesus ini akan menjadi sebuah tema yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai renungan kita dari sebuah kisah tentang seorang Helen Keller. Helen Keller adalah seorang penulis, aktivis politik, dan juga seorang dosen di Amerika. Keller juga dikatakan sebagai seorang pendiri American Foundation for the Blind, sebuah yayasan bagi penyandang disabilitas netra. Karena ternyata Keller juga seorang penyandang disabilitas netra dan tuli. Dalam sebuah bukunya, Keller menuliskan, "Saya tidak bisa melihat, namun saya bahagia. Mengapa begitu banyak orang bisa melihat, tetapi tidak bahagia?" Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab yang kita baca tadi menceritakan tentang kegusaran Thomas atas ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus. Sekalipun teman-temannya sudah menyampaikan itu kepadanya. Tetapi Thomas bukan tipe orang yang dengan mudah percaya begitu saja sebelum ia membuktikan sendiri. Dan hal itu mengusiknya sehingga ia benar-benar ingin membuktikan apa yang teman-temannya sampaikan. Ayat 27 menjadi jawaban atas keraguan dan ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitan Yesus. Yesus hadir untuk memberikan konfirmasi atas keraguan Thomas. Bapak Ibu, bukankah keraguan juga seringkali hadir di dalam kehidupan kita? Bukankah keraguan juga seringkali mewarnai kehidupan kita? Tanpa kita sadari, keraguan itu menghambat pertumbuhan iman kita. Kita seringkali ragu terhadap apa yang kita hadapi.
Kita seringkali ragu terhadap apa yang kita rencanakan, hingga itu mengusik ketenangan dan kebahagiaan kita. Dan melalui kisah Helen Keller serta Thomas, kita belajar tentang dua hal yang begitu berbeda. Bagaimana Keller memandang kebahagiaan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dari apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Kita melihat bahwa kebahagiaan yang dimiliki oleh Keller ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena situasi. Namun, apa yang menjadi keraguan Thomas mengusik kebahagiaannya sendiri. Bagaimana Thomas menentukan kebahagiaannya itu dari bukti, dari situasi, dari kondisi yang ada di sekitarnya. Segala sesuatu yang ada di depan kita dapat saja mengalami perubahan. Rencana tidak berjalan sesuai harapan, dan itu menimbulkan kekecewaan. Bapak Ibu, mengapa kita terusik dengan hal-hal tersebut? Bukankah pengharapan kita ada di dalam Kristus? Sekalipun itu belum terjadi atau bahkan kita tidak bisa melihatnya, namun dengan iman kita dapat melihat bahwa hal itu telah terjadi. Janganlah keraguan mengganggu kebahagiaan di dalam hidup kita. Namun biarlah kita boleh tetap memilikinya melalui iman yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Amsal 3 ayat 5-7 akan menuntun kita bagaimana kita hidup di dalam kebahagiaan kita. Kalimat yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan setengah-setengah. Bukan percaya melalui kata-kata atau melalui bukti yang harus kita lihat terlebih dahulu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka itu sudah memberikan ketenangan bagi kita. Kita sudah melakukan bagian kita. Dan selanjutnya kita izinkan Tuhan berkarya di dalamnya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena kita lemah dan bisa saja salah. Tanpa kita sadari, kita sering kali menyandarkan hal-hal itu kepada pengertian kita sendiri, kepada nalar, logika, dan kemampuan kita. Namun pengalaman-pengalaman iman akan membuka pengertian kita bahwa Tuhan yang hidup selalu menopang kita. Untuk itu kita diingatkan supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebuah pengalaman iman juga baru saja kami alami di dalam keluarga kami. Bagaimana logika itu mengalahkan iman. Bagaimana pengertian itu mengalahkan iman. Bagaimana pengalaman-pengalaman iman itu menjawab setiap keraguan kita yang mengusik kebahagiaan kita. Namun, melalui pengertian yang kita sandarkan kepada Tuhan, semua itu bisa menjawab keraguan-keraguan dalam hidup kita. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Segala berarti seluruh perencanaan, tindakan, keputusan, mari kita mengakuinya di dalam Dia, maka Ia akan bertindak. Dan Ia juga akan meluruskan jalanmu. Ia akan menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran yang memberi kebahagiaan. Pengertian kita, logika, rancangan kita, semua akan Tuhan atur. Bapak Ibu, keraguan, ketidakpercayaan, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mempercayakan itu semua kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu, sekalipun situasi di sekitar kita tidak berubah, sekalipun pergumulan masih tetap ada, namun jangan biarkan itu mengusik kebahagiaan kita. Bagaimana kita dapat tetap berbahagia sekalipun kita tidak melihat? Karena kita meletakkan pengharapan kita kepadanya dan kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan terlebih dari semua itu, karena kita memiliki iman yang menjadi dasar bagi kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Thomas yang penuh keraguan itu pun akhirnya mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia mengakui dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan ketakjuban dan sukacita
setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mari kita alami perjumpaan dengan Yesus, mari kita temukan kebahagiaan itu di dalam Dia. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun dengan meletakkan pengharapan dan iman kita di dalam Yesus, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap